الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. Segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberi kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan begitu banyak nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melangkahkan kaki kita menuju kepada rumah Allah yang mulia ini guna menjalankan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah nikmat iman dan Islam adalah nikmat kesehatan. Sebagaimana kita ketahui, kalau badan tak sehat, semua aktivitas tidak berjalan 100%. Mungkin kalau hari ini kita tidak sehat, bisa saja Allah tidak menasibkan kepada kita semua untuk hadir, untuk melakukan salat berjamaah. Kalau badan tak sehat, ya minum, makanan pun terkadang tidak ada rasa. Walaupun kita mempunyai begitu banyak rezeki, ya uang miliaran, triliunan, tetapi jikalau nikmat kesehatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, serasa tidak ada gunanya. Ibu bapak semua, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya pernah belajar di Turki selama 4 tahun. Di sana ada salah satu mungkin pengalaman yang dapat saya ambil, yang sering diceritakan bahwasanya di Turki itu ada salah satu orang yang terkaya di Turki. Kalau di Indonesia katanya bagian konglomerat, ya. Beliau adalah pemilik dari mal-mal terbesar di Turki. Tetapi beberapa tahun terakhir Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan mengambil nikmat kesehatan di tubuh beliau. Yaitu yang diuji adalah beliau hanya bisa makan kentang rebus selama hidupnya setelah sakit tersebut. Ya, kalau kita lihat, mungkin beliau bisa membeli makanan-makanan yang termahal. Kita tahu di Turki itu misalnya ada 2 chef yang terkenal. Ada Cezene Burak sama misalnya Nusret yang restorannya berada di berbagai dunia. Yang terkadang kalau beli dagingnya tuh harga 30 juta. Ya, beliau bisa saja membeli itu setiap 3 kali makan sehari. Tetapi itu adalah pantangan. Yang bisa dibeli hanya kentang rebus. Jadi walaupun ya beliau mempunyai uang sangat banyak, tetapi ketika nikmat kesehatan itu telah diambil, ya akhirnya seperti keadaan beliau tersebut seperti tidak baik dirasakan sampai saat ini. Terkadang kita sebagai manusia bisa lalai terhadap nikmat kesehatan ini. Jikalau ada nikmat kesehatan ini, kadang kita beribadah kurang efektif, ya, bekerja, kuliah, ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ni'matani, ada 2 nikmat. Ya, kalau bahasa Arab itu kalau untuk dijadikan 2 ada mufradat, ada tasniyah, itu ditambahkan alif sama nun di depannya. Jadi misalnya qalamun artinya 1 pulpen. Kalau jadi 2 pulpen ditambahkan alif sama nun, jadi qalamani, 2 pulpen. Sama juga seperti ni'matun, 1 nikmat tetapi ditambah alif dan nun, ni'matani menjadi 2 nikmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, ada 2 nikmat
yang mana manusia ini lalai terhadap nikmat tersebut. Sekarang coba kita lihat kira-kira nikmat apa yang kata Rasulullah kebanyakan kita sebagai umatnya lalai terhadap kedua nikmat ini. Yang pertama ada as-sihhatu, ada kesehatan. Ya, ada kesehatan. Yang kedua ada al-faragh, waktu kosong. Kalau biasanya juga waktu kosong kita sekarang alhamdulillah masih sehat. Ya, selama bulan Ramadan ini ya banyak waktu kosong yang mungkin bisa kita pergunakan dengan baik seperti beribadah, berdoa, salat sunnah, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjuang ya menyampaikan risalah ini, risalah yang mulia agama Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam ini di bumi kita yang tercinta Indonesia. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan sedikit mengulang ya apa yang sudah kita ketahui. Mungkin yang saya sampaikan nanti ya tidak terlalu lama, dan mungkin Bapak Ibu semua juga telah mengetahui, tapi apa baiknya kita mengulang ya, insyaallah tidak bakal rugi jikalau mengulang sebuah ilmu. Sebagaimana dikatakan di dalam salah satu peribahasa bahasa Turki itu yang sangat sering saya pakai, salah satu peribahasa yang saya suka itu berbunyi balık suyudan çıktığı zaman suyun kıymetini anlar. Ini adalah bahasa Turki ya. Jadi bahasa Turki itu tidak mirip dengan bahasa Arab, tidak mirip dengan bahasa bagian Arab di sana, tetapi ya banyak juga kata-kata yang mirip dengan bahasa Arab, karena bahasa Turki adalah bahasanya khalifah Islam terakhir pada waktu itu yaitu Turki Utsmani. Sekarang mari kita artikan balık suyudan çıktığı zaman suyun kıymetini anlar. Oh maaf, saya ralat, bukan peribahasa ini. At-tekraru ahsan walau kana yusseksen. At-tekrar itu seperti bahasa Arab ya, artinya mengulang, ya mengulang kembali. Ahsan di sini juga sama seperti bahasa Arab, yaitu sangat baik. Yang mengulang sesuatu itu adalah hal yang baik. Walau kana yusseksen, walaupun sudah yusseksen. Yus artinya 100, seksen artinya 80. Walaupun sudah sebanyak 180 kali. Maksudnya di sini kita mengulang sudah beberapa banyak pun, insyaallah situ pasti ada manfaat bagi kita. Kita tidak bakal rugi. Mungkin setelah kita ngulang pertama, kita makin lekat di pikiran kita, ilmu itu makin berguna, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, kalau orang maju ke depan ingin berceramah, biasanya ingin perkenalkan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Fata. Saya sebenarnya bukan seorang ustaz, sama seperti teman-teman, masih seorang pemuda yang sekarang diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Ya, Muhammad Fata, saya berasal dari Aceh. Ibu bapak semua, saya baru di Riau ini baru hari keempat, ya sekarang baru hari keempat. Mungkin biar lebih mudah dikenal, saya bisa mengatakan saya adalah salah satu seorang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala selamat dari konflik yang sekarang ini sedang terjadi di negara bagian Eropa Timur. Kalau Bapak semua lihat di YouTube, di berita, pasti semua tahu negara yang sekarang lagi perang, yang dimana beritanya beredar di mana-mana. Tahu ya Ibu Bapak semua? Ada yang tahu? Yaitu negara Ukraina. Ya, negara Ukraina yaitu adalah negara Eropa bagian timur. Alhamdulillah saya dulu di sana. Ya, sekarang mungkin baru 3 minggu ataupun 1 bulan saya kembali ke Indonesia, dikarenakan di sana sedang terjadi perang yang begitu dahsyat, yang mana tiap hari rudal, tembakan, bom, pesawat tempur itu
lewat di mana-mana. Saya di sana alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk mengajar di salah satu sekolah Islam di Ukraina tersebut. Di sana saya sudah tinggal selama 6 bulan. Ya, sebenarnya mungkin bisa 2 atau 3 tahun ke depan, tapi qadarullah perang ini terjadi. Akhirnya saya harus mengikuti evakuasi bersama pemerintah Indonesia bersama para WNI yang lain untuk kembali ke Indonesia dulu, dikarenakan situasi belum membaik ya, sampai saat ini masih perang. Ya, di sana alhamdulillah kita di sini sebagai umat muslim di Indonesia aman, sentosa, tidak ada ujian seperti mereka. Kita bangun setiap subuh bukan dibangunkan dengan alarm, tapi dibangunkan dengan rudal. Bayangkan ibu-ibu, kita pikir gempa yang terjadi, tetapi rudal. Jam 3 malam tidak bisa tidur, jam 2 malam tidak bisa tidur. Takut mana tahu nanti rudal bisa menghantam tempat kita. Karena sekarang perangnya bukan pakai tembak lagi, mereka perangnya tinggal pakai komputer, tinggal tekan, oke, langsung terbang rudal. Itu tujuannya. Ya mungkin kalau saya pikir-pikir kembali, Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk memasuki bulan Ramadan yang mulia ini. Karena itu 3 kali itu rudal jatuh di sekitar sekolah kami, ya di sekitar sekolah Islam berjarak 100 meter sampai bangunan itu bergetar. Ya, para santri murid-murid semua pada menangis ketika itu. Ya, karena kadang kita melihat gempa saja sudah takut, apalagi kita lihat getaran, sekaligus kita melihat asap, sekaligus kita mendengarkan suara pesawat tempur yang begitu besar, sekaligus kita mendengar suara ledakan. Ya, di situ kita pasti takut, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada saya ya, untuk bisa merasakan nikmat bulan Ramadan ini. Sebagai kita ketahui sampai sekarang sudah puluhan ribu ya masyarakat yang meninggal, baik muslim ataupun non muslim. Kalau negara Ukraina sendiri adalah negara Eropa Timur, mereka agamanya mayoritas Kristen Ortodoks. Jadi kalau Muslim itu hanya 2% saja, ya Muslim hanya 2%. Tidak seperti kita di mana-mana 50 meter sekali kita lihat masjid. Di sana kita nyari masjid susah, nyari makanan halal susah. Tapi alhamdulillah di sana tidak ada rasis terhadap Islam, ya masyarakat juga menerima Islam, alhamdulillah. Makanya di sana Islam berkembang pesat, setiap hari atau setiap minggu ada saja orang yang mu'alaf, alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengulang salah satu yang mengkaji salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la turaddu da'watahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun la turaddu da'watahum." Ada 3 kelompok, ya, ada 3 kelompok, ada 3 jenis manusia yang mana manusia ini jika menengadahkan tangannya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la turaddu da'watahum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa 3 jenis orang ini. Ya, alias Allah mengijabah, Allah mengkabulkan doa orang-orang ini. Sekarang mari kita lihat kira-kira kita di sini para jemaah semua bisa ndak masuk ke dalam 3 golongan ini yang diberi kemuliaan, diberi surprise bahwasanya doanya itu akan dikabulkan. Yang pertama Rasulullah SAW mengatakan as-sawmu hatta yuftiru. Yang pertama adalah as-sawm hatta yuftira. Yuftira di sini orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan jikalau kita lihat di sini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa dan doanya itu akan diijabah. Ya, alhamdulillah bulan puasa ini salah satu mungkin kelebihan yang Allah berikan kepada kita adalah doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila doa yang kita minta itu dengan cara yang benar, seperti itu. Oleh karena itu
Ya, marilah sama-sama kita mendoakan untuk diri kita sendiri, untuk keselamatan dunia akhirat, untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, untuk guru-guru kita yang telah memberi ilmu kepada kita. Doakan, ya, doakan, minta apa saja. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini atau besok atau kedepannya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Yang kedua adalah al-musafiru hatta yarji', yaitu ada golongan yang kedua ini al-musafir hatta yarji'. Musafir seperti bahasa Indonesia juga musafir ya kalau bahasa Indonesia, yaitu orang yang bermusafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, ini juga salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah doanya akan dikabulkan. Yang sudah menjadi tradisi kalau di Indonesia, biasanya akhir-akhir mendekati lebaran, biasanya masyarakat kita melakukan mudik, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan orang tua. Maka gunakanlah waktu itu. Ya, kita gunakanlah waktu itu dengan baik. Jangan hanya saja misalnya di mobil ataupun di bus kita hanya mungkin tertidur, tapi jikalau kita bangun berdoakan di situ. Ya, di situ berarti insyaallah Allah mengabulkan. Berarti di situ ada dua golongan. Kita sudah termasuk puasa, orang yang berpuasa insyaallah doanya akan dikabulkan. Termasuk juga orang yang musafir, ya, orang yang melakukan perjalanan jauh sampai dia pulang, Allah memberi kesempatan kepada dia untuk doanya itu dikabulkan. Ini tidak berlaku di bulan Ramadan saja, ya. Jadi mungkin kita bulan-bulan depan ada pergi ke tempat saudara, bermusafir, ya, sampai kita pulang di situ, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita apabila kita meminta doa tersebut dengan cara yang benar, ya. Terkadang orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa tetapi hatinya lalai, ya, hatinya lalai. Jadi jikalau kita meminta sesuatu bukan hanya kepada Allah saja, ya, mungkin pada guru, kita mintanya dengan adab kita yang tidak baik, pasti guru tersebut mungkin tidak memberikan. Tapi jikalau kita meminta dengan serius, insyaallah Allah akan mengabulkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah itu tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang hatinya itu ghafilin lahinin, yaitu hatinya itu lalai, hatinya kosong, tidak serius. Jadi kalau berdoa salah satunya kita harus serius. Namanya aja meminta, nggak mungkin kita nggak serius. Ya, berarti harus serius memintanya. Ya, kita harus berdoa sebagaimana salah satu mungkin yang menjadi penghalang doa kita terkabulkan itu adalah dosa-dosa kita. Ya, dosa-dosa kita mungkin dari makanan yang tidak halal, ya, pakaian yang haram, seperti itu. Dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwasanya ada seorang yang melakukan perjalanan jauh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini sendiri. Ada seorang melakukan perjalanan jauh, ya. Ketika dia telah melaksanakan salat, dia yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Yang pertama sini kita ketahui dia adalah seorang musafir, yaitu orang musafir adalah tadi yang termasuk ke dalam tiga golongan doa-doanya yang akan dikabulkan. Ya, dia meminta dengan menyebutkan nama Asmaul Husna, ya. Ya Rabb, Rabbun, kata Tuhan, ya. Rububiyat, ya, keagungan, meminta dengan Asmaul Husna dan mengangkat tangannya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu salah satu kemudahan bagi seorang hamba yang agar doa yang dikabulkan adalah mengangkat tangannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi, dia malu, Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hambanya apabila dia mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya, ya, menengadahkan ke langit tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yaruddahuma sifran, dan Allah akan mengembalikan tangan hamba tersebut dengan tangan kosong. Berarti tidak
dikabulkan. Ya. Jadi Allah merasa malu. Berarti salah satu ya di sini para ulama mengatakan juga hadis ini adalah salah satu ciri agar doa itu mudah dikabulkan adalah untuk mengangkat tangannya. Jadi orang yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdal, lebih mudah dikabulkan daripada orang yang tidak mengangkat tapi berdoa melalui hati seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini orang ini sudah mempunyai dua sifat yang agar doanya mudah dikabulkan. Yang pertama adalah dia sebagai orang musafir. Di hadis yang pertama yang saya jelaskan tadi, orang musafir doanya akan dikabulkan. Yang kedua dia mengangkat tangannya. Dan yang ketiga dia mengucapkan ya Rabb, yaitu memohon dengan nama Allah, memohon dengan nama Asmaul Husna, yang dimana dikatakan di dalam Al-Quran ya dianjurkan ista'adz billah qul ud'u Allaha aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, mintalah, ya, serukanlah meminta kepada Allah atau aw ud'u Ar-Rahman, atau menggunakan nama Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, atau nama-nama Asmaul Husna yang kamu ketahui. Ya, kita dianjurkan meminta berdoa kepada Allah dengan menggunakan Asmaul Husna. Dikarenakan menggunakan Asmaul Husna ini akan lebih mudah dikabulkan. Misalnya kita meminta untuk rezeki, kita bisa menggunakan nama Ar-Razzaq, minta untuk dimudahkan, bisa menggunakan nama Ya Rahman, Ya Rahim, atau Ya Fattah untuk membukakan segala urusan yang mungkin sulit bagi kita. Ya, gunakan ini. Insyaallah ketika kita menggunakan, yang mengangkat tangan kita menggunakan nama Asmaul Husna, insyaallah di situ doa-doa kita lebih mudah dikabulkan. Ketika itu, setelah seorang itu mengatakan, menyebutkan 3 kali, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, ya Rasulullah mengatakan bahwasanya apa mungkin ya doa seorang hamba ini dikabulkan? Ya, apa mungkin doa seorang hamba ini dikabulkan? Padahal kalau kita lihat ya sudah banyak metode-metode berdoa yang dia pilih biar agak mudah dikabulkan. Ya. Yang pertama Rasulullah mengatakan famat'amuhu haram, sedangkan ya makanan di dalam tubuhnya adalah makanan haram. Ya, percuma dia sebagai musafir dimudahkan doanya dan mengangkatkan tangannya mengucapkan al-husna, tapi jikalau makanan di dalam tubuh kita haram, maka di situ doa kita bisa tidak diijabah. Yang kedua, masyrabuhu haram, minumannya juga haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malbasuhu haram, ya pakaiannya juga haram. Jadi keharaman inilah, kemaksiatan inilah yang menyebabkan doa-doa kita itu tidak dikabulkan. Oleh karena itu, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita hati-hati ya dalam bekerja, dalam memilih makanan, ya apalagi makanan itu sangat berefek kepada diri kita sendiri, ya pada tubuh kita. Ya walaupun kita di Indonesia alhamdulillah sebagai negara muslim, tapi jikalau bisa lebih berhati-hati itu lebih bagus. Misalnya kita makan di restoran, kita lihat ada ayam, ada sapi. Ya, karena kita negara Islam, kita pasti tahunya insyaallah yang motong ayam ini pasti menggunakan potongan dengan syariat Islam. Pasti dia mengucapkan bismillah. Ya, yang menyembelih sapi juga seperti itu. Tapi jikalau kita ingin berhati-hati lagi, kan saya tidak tahu siapa yang menyembelih tadi. Benar enggak dia mengucapkan bismillah? Benar enggak dia memotong dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Ya walaupun kita tahu ayam itu halal ya jikalau kita sembelih dengan menyebutkan nama Allah. Sapi itu halal jikalau kita menyembelih dengan tuntunan syariat Islam. Tapi kan kita tidak melihat. Kita hanya mengetahui saja, oh ini kita negara Indonesia yang mayoritas muslim, insyaallah makanan di sini halal. Kan insyaallah, kita masih insyaallah, tapi kita belum bisa memastikan 100%. Gimana kita bisa memastikan 100%? Ya kita harus lihat dulu, lihat dulu kira-kira memotongnya benar enggak. Nah itu jikalau ingin lebih berhati-hati. Bahwasanya dulu dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang selama hidupnya itu tidak pernah makan daging kecuali dia melihat kecuali ada 4 orang saksi yang berani mengatakan saya melihat ayam ini
dipotong dengan syariat Islam, harus ada orang 4 saksi yang bisa mengatakan tersebut, baru dia ingin makan daging. Itu salah satu kehati-hatian yang ditunjukkan oleh salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia mayoritas Islam, tapi jikalau ingin lebih hati-hati, insyaallah itu lebih baik kepada diri kita sendiri. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melanjutkan dalam hadisnya, doa yang dikabulkan, orang-orang yang dikabulkan adalah doaul mazlum, ya, doa orang-orang yang terzalimi. Ya, ini juga salah satu doa orang-orang yang jika dia menengadahkan tangannya meminta kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Karena sifat doa itu sebenarnya apabila kita meminta itu akan dikabulkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi", wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang mencari-cariku, ya, sa'alaka, menanyakan kepadamu, mencari-cariku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, ya, ujibu. Di sini ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan doanya apabila dia meminta kepada saya. Ya, ujibu di sini fi'il mudhari, kalau yang pernah belajar bahasa Arab, fi'il mudhari di sini juga di sini adalah sesuatu hal yang terlakukan terus-menerus. Apabila kita mintakan saat ini, insyaallah Allah kabulkan, kedepannya pun juga seperti itu, ya. Tapi kita seperti biasa, sebagaimana yang kita ketahui, terkadang Allah Subhanahu wa taala bukan tidak ingin mengabulkan doa kita, tapi Allah lebih tahu. Terkadang sesuatu yang kita minta itu bukan kebutuhan kita. Ya, terkadang Allah tidak mengabulkan doa sesuatu yang kita inginkan, tetapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Misalnya untuk kita buat permisalan yang lebih mudah, ya, kalau kita ingin memahami ini, misalnya kita bilang anak sekolah, ya, anak sekolah SMP, SMA. Jikalau dia minta, wahai Allah, berikanlah kepada saya mobil, berikanlah kepada saya yang mungkin pada waktu itu dia belum membutuhkan. Ya, anak SMP dia minta mobil. Ya, belum tentu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut karena itu memang bukan kebutuhannya. Tapi jikalau, ya Allah, berikanlah kepada saya, ya, kemudahan untuk menerima pelajaran apa yang dijelaskan oleh guru-guru saya, insyaallah doa ini menjadi kebutuhan bagi anak tersebut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Mungkin insyaallah kajian pada hari ini dari saya cukup sekian. Apabila yang ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Apabila ada yang baik yang bisa diambil, yang bisa diaplikasikan ke dalam sehari-hari, bermanfaat bagi kita, kita bisa menyampaikan kepada orang lain, bisa diambil. Dan insyaallah semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan Ramadan sebelum-sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.